Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yukrimuhu Allah Ta'ala bisitti karomatin ukhra. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang ngaji meskipun tidak hafal, tidak faham apa yang dijelaskan, ini dia mendapatkan 7 kemuliaan, 7 karomah dari Allah. Masih ada tambahan, thumma yukrimuhullahu ta'ala, thumma yukrimuhu nuli mulyaaken hu ing man sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala mulyaaken bisitti karomatin kelawan pitu pira-pira kamulyan ukhra kang meneh, ukhra kang meneh. Bagi yang ngaji, di samping kemarin 7 keramat yang pertama, masih ada tambahan lagi 7 keramat berikutnya, 6 keramat berikutnya. Awaluha utawi kawitane sitti karomatin iku yukrimuhu mulyaaken sapa Allah ing man bisyuhudi majlisil ulama'i sebab lantaran hadir ing dalem majlis ulama. Pertama, dia dimuliakan oleh Allah lantaran hadir ke majlis ulama tadi, lantaran dia ngaji. Ini dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang ngaji itu dimuliakan oleh Allah. Bayangkan, dimuliakan, yang memuliakan bukan lagi sesama manusia, tapi Allah langsung yang memuliakan. Ini luar biasa. Kalau sesama manusia, ya misalnya kamu dimuliakan oleh orang lain, orang lain yang memuliakan kamu itu kadang motivasinya macam-macam. Ada yang memang benar-benar tulus memuliakan, ada yang memang punya harapan-harapan tertentu, ya punya harapan apa misalnya agar dikasih apa, atau bahkan ada yang memuliakan itu bukan merupakan ketulusan, bukan merupakan kebaikan dari teman kamu, tapi merupakan jebakan. Tapi kalau Allah yang memuliakan, ini sudah luar biasa. Kita dimuliakan oleh Allah asal kita mau ngaji. Wasani utai kang kaping pindho iku kulluman utawi saben-saben wong sreman yang dadi kang anut sapa waman anut bihim kelawan ulama falahu mongko iku tetuka duwe man sing pertama dhuwur gae, man intaha ilal alim. Falahu mongko iku duwe man mithlu ujuri mutawi sepadane pira-pira ganjarane man yak tadi.
Man pertama yang dimaksud adalah man intaha. Pertama iku qala al-faqih yuqalu man intaha. Iku ngono kuwi falahu mung iku tekatwe man intaha mithlu ujurihim utai sepadane pira-pira ganjarane man yaktadi min ghairi ayang kuso saking tanpa yen to sudo min ujurihim saking pira-pira ganjarane man apa seun siwiji-wiji. Yang kedua, orang yang mau ngaji kalau dia ngajak-ajak temennya dan lalu ada temennya yang ikut kamu ngaji, maka kamu atau orang yang mengajak ngaji itu mendapatkan bonus tambahan pahala sejumlah pahalanya orang yang ikut ngaji karena atas dipengaruhi oleh kamu. Ini luar biasa. Contohnya kamu ikut ngaji, teman-teman yang kamu pengaruhi, teman-teman yang kamu ajak untuk ngaji, yang ikut sampai 100 orang misalnya, maka kamu ngajinya dapat pahala ditambah bonus tambahan pahala sejumlah pahalanya orang 100, sejumlah pahalanya 100 orang yang ngaji itu. Ya, maka orang kalau orientasinya orientasi pahala, orientasinya orientasi akhirat, ini sangat senang ngaji. Wasalithu taikang kaping telu iku lahu hufira lamun den ngapura sapa liwahidin wong siji minhum saking ulama yashfa'u muka arep nyapangati sapa wahid lahu marang man. Kemudian kalau di antara orang yang hadir dalam pengajian itu ada satu saja yang mendapatkan ampunan Allah, maka semua jamaah yang hadir di situ ikut mendapat ampunan Allah atas syafaat satu orang tadi. Kayak hari ini misalnya, satu di antara kamu itu ada yang mendapatkan maghfirah dari Allah, satu saja. Ini yang lain mendapatkan syafaat dari orang itu, ikut dosanya diampuni. Ini luar biasa ngaji. Nah, ngaji yang semacam ini bagi kamu-kamu yang mungkin sudah bisa baca sendiri, iki kowe ngaji carane nerangke. Jadi ana sing ngaji sing panjen ngaji nyasai, baru belajar nyasai kaya yang cili-cili, ki nyasai asal wis kebon wis sampe. Tapi sing wis gede-gede ngajine tidak hanya itu. Wis ngaji ngemakin karo belajar piye carane nerangke. Sebab nanti kamu juga akan semacam itu akan nerangke nang masyarakat. Kadang-kadang kamu itu kan bisa baca, tapi kalau nerangke ra iso. Utawa iso tapi keterangannya pendek-pendek, enggak kurang luas. Nah, ini perlunya ngaji itu begitu itu. Mula nek nanggon wong-wong pesisir itu, di wilayah-wilayah pesisir itu kiai-kiai yang sudah mukim di rumah itu ngaji biasa, yang sudah punya pondok bahkan di rumah ngaji masih biasa. Masalahnya apa? Mereka bukan berarti belum bisa baca, sudah bisa baca,
Cuman satu, kepengin nambah-nambah penjelasan keterangan. Bagi yang sudah bisa menerangkan dengan baik, ya sudah bisa menerangkan dengan fasih, dengan luas keterangannya, mereka masih tetap mengaji. Kenapa? Karena yang diharapkan ada tambahan barokah. Ya, ada tambahan barokah. Enggak seperti orang-orang yang kadang males, baru bisa membaca saja sudah males, paling-paling yo kopeng koyo ngono kae. Tapi nek kon maca kon nerangke yo ora iso. Atau kadang baru bisa maca, baru bisa nerangke, sudah merasa tidak mau ngaji, orang pati butuh barokah, padahal dia nggak punya berkah. Nyatanya nang omah yo orang-orang sing do gelem ngaji kalau dene ora duwe pondok. Nah, ini keberkahan itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi warrobi utai kang kaping papat iku ya berutu adem sapa kalbu atine man min majlisil fusaki saking majlis pira-pira wong fasik. Yang nomor 4, wong kuwi nek ngaji nang tempat pengajian ki rasane ya berutu kalbu, adem atine. Jadi nek kumpul karo wong-wong sing ahli ngaji, kumpul dengan orang-orang yang ngaji, orang-orang soleh, itu adem hatinya. Lain kumpul dengan orang-orang fasik. Ya, jangankan orang fasik, kamu kumpul dengan orang-orang yang materialis saja, ini hatinya terus-menerus panas. Kumpul karo wong sing kami dunyanen, nek lungguhan karo sapa wae sing dirembuk dunya terus, bisnis terus, sing dirembuk kekayaan tok. Iki kowe ngumpuli wong-wong sing kaya ngono kuwi hatine marekno semresek, marekno panas, atine marekno merungsak, ndak nyaman, nggak adem pikirannya. Sebab dongengan dunia terus. Tapi nek kumpul karo wong sing ahli belajar, ahli ngaji, masya Allah, kumpul dengan orang-orang soleh, banyak hal yang diceritakan, bukan semata-mata urusan duniawi, banyak yang diceritakan lain, sehingga hatinya menjadi adem, tentrem. Wong urip nang alam dunia itu kan, ya orang-orang hidup di dalam dunia itu yang penting hatinya kan tenteram, nyaman. Ketika hatinya tentram, ketika hatinya nyaman, ibadah jadi enak. Sholat misalnya untuk bisa khusyuk menjadi mudah. Itu kalau hatinya tentram dan nyaman. Tapi kalau hatinya lagi nggak nyaman, orang merasa lagi dikejar-kejar hutang misalnya, orang merasa lagi panas dengan tetangganya, ini sudah nggak ada adem-ademnya itu pikiran, itu hati. Wal khamisu kang kaping 5 niku yadkhulu manjing sapa wa man fi dhariqil muta'allimina, ing dalam dalane wong kang padha ngaji-ngaji kabeh, wasolihina lan wong kang padha soleh-soleh kabeh. Yang kelima, orang yang belajar meskipun tidak paham, dia sudah digolongkan orang-orang yang melewati jalan-jalan orang-orang yang belajar. Ya, wong sing ngelewat dalane wong sing do ngaji lan wong-wong soleh. Iki wong sing do melu ngaji meskipun ndak paham, mesti golongke wong-wong sing nambah dalane wong ngaji,
digolongke wong kang ngambah dalane wong kang padha soleh-soleh. Padahal ada sebuah hadis, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ngambah dalan marang ilmu, Allah arep nggampangke marang wong mau dalane terhadap swarga. Wasadisu tekan nomor 6 iku yukimar njumon tengaken sepeman amrullahi ta'ala ing perintah Gusti Allah ta'ala li anna Allah ta'ala karena teman setune Gusti Allah ta'ala iku kala ngendika sapa Gusti Allah ta'ala kuno ana sapa sira kabeh rabbaniyina wong kang padha ndidik kabeh bima kelan barang sremakum tum kang ana sapa sira kabeh ana iku tu'allimuna padha mulangaken sapa sira kabeh alkitab ing kitab yakni nakasi sapa Gusti Allah al ulama ing ulama wal fuqaha lan biro-biro wong alim fikih. Yang nomor 6, orang yang ngaji itu sudah termasuk kategori orang yang melaksanakan perintah Allah. Allah perintah kita untuk belajar, berarti kita telah melaksanakan perintah tersebut. Hadza utikra al-madzkur iku liman kadhe wong seman lam yahfad kang ora bisa hafal, ora bisa ngreksa sememansean suwiji-wiji. Ini semua karomah-karomah yang pertama kali 7 ditambah 6 ini bagi orang yang ngaji tidak paham. Apalagi bagi yang ngaji kemudian paham, ini luar biasa. Orang paham wae dikai 7 kamulian di masih ditambahi 6 lagi, 7 karo 6 menjadi 13 kamulian, luar biasa ini. Wa amal ladilan anak penuh wong siraila dia fatukan bisa ngerkso atau apal sobaladi ai ing ilmu ya falahu monggo iku tetep kadua alladzi adhafun te pira-pira tikelan mudhafatun kang den tikelaken bagi yang bisa faham, bisa hafal apa yang diajarkan, baginya pahala yang berlipat-lipat ganda, bukan sekedar 7 tambah 6 tapi lebih jauh dari itu. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ta ilmu iku khazainu pira-pira gedhong, mafatihuha ta pira-pira kuncine khazain iku as-su'alu takon, ala eling-eling fasalu mengko padha takon sapa sira kabeh. Fa inna monggo teman setune kelakuan iku yujaru den ganjar fi dalam soalil ilmi, takon masalah ilmu maksude apa arbaatun wong papat asa ilu siji wong kang takon ilmu, wal alimu lan wong kang alim, wal mustami'u lan wong kang amri ngrungokaken ilmu, wal muhibbulan wong kang demen lahu marang asail alim mustami'. Ilmu itu adalah laksana gudang. Kunci gudang itu adalah as-su'al. Harus banyak bertanya. Ya. Jadi kamu belajar itu harus banyak bertanya dengan teman-teman, dengan guru-guru kelas di kamu. Cuman cara tanyanya harus yang memakai adab agar berkah. Nanti kalau cara tanyanya itu sambil guyon, sambil tidak sopan, itu menjadi tidak baik, bisa menyebabkan tidak berkah. Maka di dalam kelas kamu harus banyak bertanya. Karena apa? As-su'al,
itu merupakan kunci daripada ilmu. Sampai dikatakan fas'alu, bertanyalah kamu tentang ilmu, fa innahu yu'jaru fi arba'atun, karena bertanya tentang ilmu itu di dalamnya akan ada kelompok 4 orang yang diberi pahala. Siapa saja? As-sa'il, orang yang bertanya itu diberi pahala. Ya, orang yang bertanya di dalam kelas, misalnya satu ada yang bertanya, ini dapat pahala. Kenapa? Karena dengan bertanya kemudian guru menjawab, nanti yang lain kan mendengarkan, nah kan tambah ilmunya lantaran pertanyaan kamu. Maka orang yang bertanya diberi pahala. Kemudian wal alim, orang yang alim, orang yang tentu yang memberi jawaban di situ. Orang yang memberi jawaban di situ ikut mendapatkan tambahan pahala. Wal mustami'u, dan yang mendengar di dalam kelas, yang tidak tanya, tidak menerangkan tetapi mendengarkan juga dapat pahala. Wal muhibbu lahum, dan orang yang senang kepada si sa'il, alim dan mustami'. Orang yang senang terhadap yang nanya, orang yang senang terhadap yang ditanya, yang jawab, orang yang senang terhadap pendengar, itu diberi pahala juga. Jadi manfaatnya banyak orang yang ditanya itu. Ya, maka pesantren kita ini, Al-Mubarak ini, santri-santrinya di dalam kelas harus vokal. Cuman tanyanya ini harus yang sopan, ojo glewe. Kadang kan ono sing takon karo guru ini niate membuli. Oh, kalau ada murid membuli orang gurunya itu jelas itu orang berkah. Awas, jangan berani-berani ono murid membuli gurunya di dalam kelas atau di luar kelas. Ini bisa menghilangkan keberkahan. Tanyalah sevokal-vokal mungkin, ya, dengan cara yang sopan, yang baik, yang penuh tata krama. Itu berkah dan mendapatkan tambahan pahala. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ing dalam malaikat longgo sapa muta'allim wong ngaji, baina yadayil alimin, dalam ngarsane wong ngalim, ngarsane guru, fataha mukarab buka sapa Allah Gusti Allah sabina ing 70 apane baban pintune lawange minar rahmat saking rahmat. masyaallah, ketika santri ngadep guru, lenggah ngarsane guru sak perlu ngaji, ketika itu fatahallahu sab'ina baban minal minar rahmah, Allah membukakan 70 pintu rahmat. Luar biasa. Padahal rahmat Allah satu saja ini sudah sangat dan sangat istimewa. Walayakumulan orang ngadeg sapa muta'allim min indi saking ngarsane alim illa kayaumi waladatu kejaba kaya dinane nglahiraken ing man sapa muta'allim sapa ibu muta'allim wa taulan paring muta'allim sapa Allah Gusti Allah bikulli harfin kelawan saben-saben ngaji sahur paring ibadah sanatin ing ibadah setahun, ibadah sanatin ibadah setahun. Masya Allah. Ketika selesai ngaji, iwala yakumu min indi, selesai ngaji kemudian budal. Begitu kamu selesai ngaji, rampung balik ke kamar masing-masing, iki posisi kamu adalah kayaumi waladatuhu ummu,
seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, yakni resik saking dosa luar biasa. Ya iki dicangke tenanan, iki dilebokke nggon ati tenanan supaya ngaji nang desa-desa untuk mempengaruhi wong desa beda gelem ngaji. Iki dalil iki diomongke. Rampung ngaji dosane resik. Rampung ngaji dosane resik. Tapi harus tahu yang dimaksud resik di sini adalah dosa-dosa cilik sing hubungane kalian Allah. Nek dosa gede semacam mabuk-mabukan, semacam pembunuhan, dan semacam sumpah palsu, itu semua tidak bisa diampuni secara otomatis dengan lantaran ngaji. Tetapi dosa-dosa besar itu harus diproses secara khusus, harus ditaubati secara khusus. Ya. Satu. Yang kedua, mengecualikan juga dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ini pun harus diproses dengan yang bersangkutan. Sekecil apapun dosa, kalau sesama anak Adam, sesama manusia, ini harus diproses. Kalau tidak, urusannya bisa sampai akhirat. Ini yang repot. Jadi penjelasan tadi yang dikatakan bahwa setiap orang yang ngaji, sehabis ngaji dosanya habis, dosanya diampuni, itu adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hakullah. Wa bunyalan dan bangunaken lau kadueman wa atallahu bi kulli harfin ibadata sanatin, masyaallah. Setiap huruf yang kamu pelajari diberi pahala seperti orang ibadah sunat 1 tahun. Sanah ibadah sanatin. Bayangkan, ibadah 1 tahun itu bukan hal mudah. Ini orang yang ngaji, santri, belajar 1 huruf saja, pahalanya sudah sama dengan orang yang ibadah 1 tahun. Coba dari pagi tadi, dari memulai tadi, kamu hitung sudah berapa huruf itu yang dipelajari. Wah, harus mukai tahun. Tapi orang kenonjol kowe nek ngono aku kok rampung puasaan iki ganjarane wis uke ganjaran. Kita masuk. Lah nek moni kaya ngono kuwi justru iku tondo ganjarane palah lebur. Ganjarane ilang. Sebab apa? Sebab ukai ganjaran nyebabke sombong, ukai ganjaran nyebabke keset ngibadah. Orang nyebabake semangat ibadah. Nek ganjarane sing woto kuwi ukai ganjaran malah tambah semangat. Ojo kaya ceritanya wong sing haji. Orang berangkat haji itu kan kalau jamaah di Masjidil Aqsa per jamaah pahalanya lipat 500. Kalau di Masjid Madinah itu 1000. Nanti kalau di Mekah itu lipat 100.000. Ya, biasanya orang haji itu di Mekah sekitar 20 hari. Ya, di Mekah itu sekitar 20 hari. Bahkan ada yang sampai 30 hari. Taruh kata 20 hari. Kalau 20 hari berarti berapa waktu sholat? 5 kali 20 berarti 100. 100 waktu kali 100.000 piro? 10 juta.
Biro 100.000 kali 100 10 juta dong. Wah ini bar kaji mau nih kalau tonggo-tonggo agus puas jamaah nang Mekah. Selama nang Mekah satu waktu pun orang tahu orang jamaah terus. Nenang Manggisan kuwi jamaah ning entuk 17. Wah aku sepisan nang ngono Mekah iki 100.000. Walah mau nganti modern ora kelakon iso nututi aku. Wis karo jamaah-jamaah tak ngaso. Iku pala tondo leh jamaah nang Mekah kuwi ora ketompo karo Gusti Allah. Mergo apa? Mergo merasa banyak pahalanya menyebabkan dia males. Mestinya yang normal itu orang itu semakin banyak pahalanya itu semakin mempeng dia berjamaah, begitu ya. Seperti ngaji juga ya, semakin banyak pahalanya mestinya kamu semakin mempeng. Maka kamu harus berpikir ketika kamu ngaji semakin malas karena merasa sudah besar, sudah bisa baca, ketahuilah ini tanda-tanda bahwa selama ini kamu belajar enggak makbul. Ini bahaya ya, jadi tambah pahala harus tambah semangat. Wallahu a'lam. Fatihah.